Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga sehat selalu ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Setelah kemarin kita membahas tentang permasalahan pokok ekonomi klasik dan juga modern, maka hari ini kita akan membahas subbab berikutnya mengenai sistem ekonomi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti diharapkan Mas Mbak semuanya dapat mendeskripsikan sistem ekonomi ya. Setelah mempelajari ini nanti teman-teman bisa mendeskripsikan apa itu sistem ekonomi dan macam-macamnya apa saja. Oke. Nah, sembari Mas Mbak mendengarkan materi hari ini, Mas Mbak juga bisa buka bukunya di bab 2 ya, buku paket ekonomi. Nah, di situ ada materinya, kita akan belajar bareng karena materinya juga saya ambil dari situ ya, sebagian. Oke, sistem ekonomi gitu ya. Nah, sistem ekonomi itu adalah perpaduan dari aturan atau cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian gitu ya. Jadi itu adalah aturan-aturan sistem perekonomian dan memang harus bisa menjawab permasalahan dari pokok ekonomi ya, yaitu ada apa, bagaimana, dan juga untuk siapa sebuah barang itu diproduksi. Langsung saja, yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, gitu ya. Jadi sistem ekonomi yang memang diterapkan oleh masyarakat tradisional atau masyarakat zaman dahulu. Sebenarnya ada juga ya negara yang menggunakan sistem ini, tapi sudah jarang. Tidak semua negara menggunakan sistem ini karena memang sudah maju ya, sudah teknologinya sudah canggih, jadi tidak semua negara menggunakan sistem ini, tapi masih ada gitu ya, memang masih ada gitu. Oke, ciri-cirinya, yang pertama teknik produksi turun-menurun dan sederhana. Jadi memang teknik produksinya ya untuk memproduksi barang itu secara turun-temurun gitu dari satu generasi ke generasi yang lainnya gitu dan memang bersifat sederhana, masih tradisional dan tidak canggih. Oke, yang kedua modalnya sedikit gitu ya, karena memang zaman dulu modal utamanya itu adalah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia atau tenaga manusia, karyawan gitu ya. Nah, tapi itu bersifat sedikit ya atau terbatas gitu, karena memang zaman dulu belum ada uang, jadi modal utamanya masih SDA dan juga SDM. Yang ketiga, adanya sistem barter. Nah, jadi sistem barter, barang dengan barang ya, ketika kita pengen barang lain gitu ya, ketika kita nggak punya barang A gitu misalnya, kita cuma punya barang B, maka kita akan menukarkan barang B ini untuk bisa mendapatkan barang A gitu ya. Tentunya dengan porsi yang harus sama besar ya, sama untung gitu, supaya tidak merugikan salah satu pihak ketika kita menggunakan sistem barter. Oke, yang keempat itu belum mengenal pembagian kerja gitu ya. Jadi memang masih sangat serabutan gitu ya istilahnya. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan A, kita juga mengerjakan pekerjaan B. Nah, jadi tidak ada pembagian yang spesialis atau khusus gitu ya. Misalnya si A ya khusus mengerjakan kerjaan A gitu ya. Si B ya khusus si B gitu ya. Nah, itu belum ada kalau zaman dahulu. Yang selanjutnya terikat dengan tradisi. Nah, tradisinya masih sangat kuat ya kalau zaman dahulu. Dan yang terakhir, tanah itu sebagai tumpuan produksi dan sumber kemakmuran. Tadi ya, sumber daya alam itu adalah modal gitu ya zaman dahulu. Jadi, tanah itu kan sumber daya alam. Nah, tanah itu sebagai tumpuan produksi dan sumber kemakmuran dari rakyat gitu, masyarakat zaman dahulu yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ya.
Nah, setelah tadi kita belajar ciri-cirinya, sekarang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama dari sistem ekonomi tradisional itu yang pertama adanya kerjasama. Jadi kerjasama ini mendorong hubungan kerjasama dan juga kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu gitu ya. Jadi ada kerjasama gitu ya karena masih sistem kekeluargaan gitu. Yang kedua, mengurangi pemborosan gitu. Jadi barang yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Karena barang yang mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak untuk orang lain gitu ya, maksudnya tidak untuk dijual, ya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi mengurangi pemborosan dari segi penggunaan SDM maupun SDA. Yang ketiga, adanya adat istiadat dan tradisi yang masih relatif terjaga gitu ya. Karena belum ada istilahnya belum kemasukan tradisi baru ya atau western gitu. Jadi masih tradisi yang masyarakat gitu. Yang keempat, alam tetap terjaga gitu ya. Jadi alam itu relatif terjaga karena masyarakatnya cenderung menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Ketika mereka menebang pohon gitu ya misalnya, maka mereka juga akan menanam pohon kembali gitu. Jadi tidak dibiarkan hutan gundul gitu. Nah, yang selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu lebih rentan gitu ya. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional lebih rentan karena tergantung pada kondisi alam. Ya, ketika kondisi alamnya misalnya hutannya itu tidak menghasilkan hasil hutan yang banyak, maka mereka akan kekurangan gitu ya, kekurangan hasil pangan dari hutan gitu. Jadi lebih rentan karena tergantung pada kondisi alam. Yang kedua, standar hidup masyarakatnya itu rendah gitu ya. Nah, jadi karena tidak ada istilahnya tidak ada pembaharuan gitu dalam masyarakatnya, maka standar hidupnya masih rendah. Kesehatannya rendah, pendidikannya pun nggak ada gitu ya. Mungkin belum ada pendidikan kalau zaman dahulu. Yang selanjutnya teknologi sederhana dan juga tradisional. Jadi yang digunakan untuk memproduksi barang ya masih sederhana gitu ya, tradisional. Belum canggih, belum ada mesin gitu ya. Paling juga masih teknologi yang masih dari kayu gitu misalnya, nenun gitu ya. Nah, jadi masih sangat tradisional. Dan yang keempat, cenderung menolak perubahan gitu ya. Sehingga masyarakatnya itu tidak berkembang gitu ya, kurang berkembang. Ketika mereka menjaga tradisi mereka gitu ya, dijaga dengan sangat, tapi mereka menolak perubahan gitu ya. Ya udah ini tradisiku gitu ya, nggak usah ada perubahan lagi. Nah, mungkin berpikirnya kayak gitu ya, pola pikirin masyarakat zaman dahulu gitu. Tapi kalau sekarang, ketika kita menolak perubahan ya kita nggak bisa maju gitu ya. Karena teknologi akan semakin bertambah gitu ya, semakin canggih, dan juga perubahan itu pasti harus gitu ya, harus dilaksanakan atau kita terima gitu. Yang kedua, itu ada sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi perencanaan ya. Nah, jadi sistem ini itu peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran swasta atau peran masyarakat itu sangat kecil gitu ya. Contoh negara yang bisa dibilang mendekati sistem ekonomi komando adalah negara Kuba gitu. Nah, ciri-cirinya yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan gitu ya atau hak milik individu itu hampir tidak ada atau tidak diakui. Jadi segala sumber daya itu dimiliki oleh pemerintah gitu ya, pemerintah yang mengelola. Sedangkan swasta atau masyarakat itu tidak diakui gitu ya, atau tidak ada. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Jadi rakyat itu tidak punya kebebasan untuk memilih pekerjaannya. Jadi sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah.
Jadi pemerintah itu membuat perencanaan pembangunan nasionalnya gitu ya. Nah, jadi segala keputusan dalam perekonomian, dalam ekonomi, ya berada di tangan pemerintah, gitu ya. Baik nanti di dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pengawasan, itu seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah, gitu. Oke, tentunya setiap penerapan sistem ekonomi gitu ya dalam sebuah negara tentu ada kekuatan maupun kelemahannya masing-masing. Nah, di sini ada kekuatan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah itu lebih mudah dalam mengendalikan masalah ekonomi, entah nanti inflasi gitu ya, atau pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya, nanti yang akan mengendalikan itu adalah pemerintah. Yang kedua, pasar barang dalam negeri itu berjalan lancar. Nah, karena pemerintah yang akan menentukan jenis kegiatan produksi sesuai perencanaan. Jadi nanti apa yang akan diproduksi oleh masyarakat gitu ya, itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Nah, dan yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonominya sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan dari penerapan sistem ekonomi komando. Yang pertama itu mematikan inisiatif individu untuk maju ya, karena segala kegiatan ekonomi sudah diatur oleh pemerintah, jadi setiap individu itu tidak punya inisiatif untuk maju gitu ya, untuk mengelola perekonomiannya sendiri, karena segala hal sudah diatur oleh pemerintah. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat gitu ya. Nah, monopoli tentunya dari pihak pemerintahnya ya. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam melakukan atau memiliki sumber daya produksi gitu ya. Nah, jadi tidak bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi maupun memiliki sumber daya produksi gitu. Ataupun memiliki sumber daya gitu ya. Yang ketiga, itu ada sistem ekonomi pasar gitu ya. Jadi kalau sistem ekonomi pasar itu kebalikan dari sistem ekonomi komando. Jadi kalau sistem ekonomi komando itu yang dominan pemerintah. Tapi kalau ekonomi pasar, yang dominan itu swastanya, pihak swasta. Pemerintah itu hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar atau mendekati ya, itu adalah Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, ciri-cirinya yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Jadi masyarakat itu diberi kebebasan tanpa batas ya untuk memiliki sumber-sumber produksi. Jadi pemerintah itu tidak berhak untuk melarang ya. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Jadi hanya bersifat mengawasi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu ada golongan pemberi kerja, itu ya, atau pemilik sumber daya produksi, dan golongan pekerja. Jadi ada majikan dan juga buruh. Yang keempat gitu ya. Nah, poin yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat gitu ya sebagai konsekuensi karena adanya kebebasan untuk memiliki sumber produksi, maka timbul persaingan untuk mengejar keuntungan. Nah, yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan, gitu ya. Jadi profit oriented. Nah, jadi masyarakat itu berusaha untuk mendapatkan untung yang besar, gitu ya. Adanya persaingan karena sumber produksinya dimiliki secara bebas, gitu ya, tidak dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar ya, atau pasar menjadi dasar setiap tindakan ekonomi. Jadi pasar itu merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Contohnya, barang apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana memproduksi barang yang bermutu tinggi. Jadi, barang apa sih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, terus gimana bisa menghasilkan barang yang bermutu tinggi.
Selanjutnya ada kekuatan dan juga kelemahan dari sistem ekonomi pasar ya. Nah, kekuatan yang pertama itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Karena masyarakat itu tidak perlu menunggu komando dari pemerintah gitu ya, tidak perlu menunggu perencanaan dari pemerintah. Mereka bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi menumbuhkan inisiatif dan juga kreasi. Yang kedua, kebebasan kepemilikan sumber daya oleh masyarakat. Nah, jadi hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Karena kepemilikan sumber daya itu bisa secara individu gitu ya. Nah, jadi mereka inisiatif nih untuk berpartisipasi dalam perekonomian, untuk menjual barang gitu ya misalnya. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju. Nah, karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat gitu ya, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang selanjutnya, menghasilkan barang bermutu tinggi. Nah, tentunya masyarakat gitu ya, itu akan berusaha untuk menghasilkan barang-barang bermutu tinggi sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi juga gitu. Karena barang yang kurang bermutu itu tidak akan laku di pasaran gitu ya. Jadi mereka akan berusaha untuk menghasilkan barang yang bermutu tinggi. Yang selanjutnya, efisiensi dan efektivitas tinggi gitu ya, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan pada motif untuk mencari keuntungan gitu ya, mencari laba gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingannya bersifat bebas, maka pendapatan itu jatuh pada pemilik modal gitu ya atau majikannya. Golongan pekerja atau buruh itu hanya akan menerima gaji kecil gitu ya. Nah, dari pendapatan yang didapat oleh majikan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi pekerja. Nah, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin cenderung semakin miskin gitu ya. Jadi ketika harusnya minimal bekerja 5 jam gitu ya dalam sehari, itu dieksploitasi misalnya suruh lembur. Nah, tanpa gaji tambahan. Nah, itu mengeksploitasi. Yang selanjutnya sering muncul monopoli gitu ya, yang tentunya merugikan masyarakat. Dan yang terakhir sering terjadi gejolak ekonomi. Nah, jadi gejolak itu karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individunya. Yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran gitu ya. Jadi dalam sistem ekonomi campuran nanti pemerintah dan juga swasta atau masyarakat itu akan saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Tentunya kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar ya, tapi pada batas tertentu pemerintah tetap akan melakukan kendali dan juga campur tangan. Tujuannya supaya kegiatan perekonomian itu tidak lepas kendali sama sekali gitu ya, dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal saja. Nah, dan pada kenyataannya juga saat ini ada kecenderungan yang semakin meningkat dari berbagai negara untuk menuju ke arah sistem ekonomi campuran. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama itu pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian gitu ya, jadi campur antara pemerintah dan juga swasta. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar gitu ya, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Tetap ada campur tangan pemerintah dalam batas tertentu. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengawas perekonomian gitu ya. Nah, jadi terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah itu tetap melakukan pengawasan. Nah, selanjutnya ada kebaikan dan juga keburukan dari penerapan sistem ekonomi campuran. Kebaikan yang pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat fokus menggerakkan sektor UMKM ya. Jadi tidak fokus pada perekonomian masyarakat, tapi fokus pada sektor UMKM. Yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha. Jadi mampu mendorong kreativitas dan juga inisiatif dari masyarakat.
Dan yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun tetap ada pembatasan. Jadi sumber daya yang mempengaruhi hidup orang banyak gitu ya, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, itu akan dikelola oleh pemerintah gitu. Jadi tidak dikelola oleh masyarakat secara individu. Lalu ada keburukan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kesulitan menentukan batas kegiatan ekonomi pemerintah dan juga swasta gitu ya. Jadi sulit gitu untuk menentukan batasnya gitu ya, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu yang mana, yang harusnya dilakukan oleh swasta itu yang mana gitu. Jadi masih sulit. Dan yang kedua, kesulitan menentukan batas sumber produksi yang dikuasai pemerintah dan juga swasta. Itu ya, jadi sumber produksi yang memang harus dikuasai oleh pemerintah itu yang mana saja gitu ya, atau yang harus dikuasai oleh pemerintah swasta gitu tuh apa saja gitu ya. Misalnya yang mempengaruhi hidup orang banyak atau yang mana gitu. Jadi masih sulit gitu ya. Ini adalah salah satu keburukan dari sistem ekonomi campuran. Oke, mungkin itu saja materi yang akan kita bahas hari ini mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, subbab sistem ekonomi ya. Nah, jadi diharapkan teman-teman bisa mempelajarinya lebih detail di buku maupun sumber lainnya. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar Classroom atau grup WhatsApp gitu ya, atau bisa PC saya gitu, nggak apa-apa silahkan. Oke, semoga bermanfaat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.